Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong. Tetap semangat di pagi-pagi hari ini, Masya Allah. Buat jamaah Islam yang ada di rumah yang baru bergabung juga, kita ingatkan lagi, kita masih membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah seburuk apapun sifatnya, itu adalah orang tuamu. Nah ini Masya Allah Ustaz Syam, bagaimana nih menghadapi orang tadi sebelum iklan ya. Saya bahas sama Ustaz Maulana, orang yang suka ngejelek-jelekin anaknya, ngubar aib anaknya. Apa yang harus dilakukan nih anaknya biar gak durhaka juga, mohon izin penjelasan Fadl. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku, saya Tabi Maki, Ustaz Maulana Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya mari sama-sama kita buka Al-Quran kita, surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12, di mana penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semua agar kita tidak mudah untuk berprasangka terhadap orang lain, menilai orang lain daripada zahirnya saja, menilai orang lain daripada luarnya saja, karena termasuk diantara akhlak yang baik itu bukannya hanya akhlak zahir, ada akhlak zahir, ada akhlak batin. Akhlak zahir itu ketika kita tersenyum pada orang lain, suka bantuin orang, itu akhlak yang kelihatan. Tapi ada akhlak yang batin. Apa itu? Termasuk berbaik sangka kepada orang lain, itu akhlak batin kita. Termasuk ikhlas dalam beribadah, itu akhlak batin kita. Termasuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah akhlak batin, bukan lagi yang kelihatan tapi yang ada di dalam diri kita. Termasuk tidak berlaku sombong terhadap orang lain, tawadhu, itu semua akhlak yang ada di dalam diri, tidak kelihatan keluar. Maka subhanallah dikatakan, bagaimana jikalau ada orang tua yang ternyata di antara akhlaknya orang tua itu suka menyebarkan daripada aibnya anaknya, suka menyebarkan daripada keburukan anaknya. Jikalau yang pertama, jikalau aib tersebut sudah ditutupi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sekali-kali pernah engkau membuka aib itu sendiri. Kalau aib kita sendiri saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membukanya, maka apalagi aib orang lain. Subhanallah. Maka kullu ummati mu'afa, kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, setiap daripada umatku itu dimaafkan, termaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa kecuali mujahirin, kecuali mereka yang menjaharkan daripada dosanya, kecuali mereka yang mengumumkan daripada dosanya. Sudah ditutupi aibnya sama Allah, dia malah bongkar sendiri. Kalau aib sendiri saja dilarang di dalam agama, apalagi aib orang lain. Jangan mengatakan, gak apa-apa Ustaz, ini anakku sendiri, biar dia jerah Ustaz, biar dia kapok Ustaz. Maka jangan sampai kalau itu berkaitan dengan dosa, berkaitan dengan kesalahannya, maka sampaikan dengan baik-baik. Apalagi dia adalah orang terdekat kita. Orang terdekat kita jangan sampai kita ingat
memperingatkan dengan cara memperlakukannya. Siapa lagi yang akan memperingatkannya dengan cara terdekat, dengan cara kelembutan dan kasih sayang jikalau bukan orang tuanya sendiri? Maka tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, wahai para orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara akhlaknya baginda Nabi SAW tidak pernah memperlakukan daripada anak-anaknya mempermalukan mereka. Jangan kita mempermalukan anak-anak kita. Meskipun dia melakukan kesalahan, tegur dia dengan cara yang baik, sampaikan dengan cara yang baik. Toh satu rumah, toh dia adalah orang tua sendiri. Dan biasanya membuka aib ini dimulai daripada prasangka. Ibu-ibu anaknya habis menikah, kamu pasti kalau habis menikah udah pelit sama mama. Pengalaman. Kalau habis pengalaman. Oh enggak sih. Sekali curhat. Nanti kalau dia udah menikah udah enggak ngasih lagi ke mama, itu prasangka. Pengalaman itu. Makasih banyak Ustaz. Prasangka nih. Tepuk tangan sama Ustaz Syam. Masya Allah, yang namanya orang tua tuh kekhawatirannya macam-macam. Saya mau ketemu Ustaz Maulana dulu. Ustaz. Apalagi? Ada dua pertanyaan. Ada dua pertanyaan. Satu yang pertama ini pertanyaannya gimana orang tua ya kalau udah tua ini udah mulai hun-hun, udah mulai pikun. Ini anak-anak ini bisa sabar ngadepinnya karena biasanya keburukan-keburukan itu makin kelihatan. Ya, yang kedua. Ya, bagaimana caranya nih anak nih kalau seandainya orang tuanya udah meninggal. Tapi sebelum meninggal nih orang tuanya jahat. Perlu nggak dia mendoakan orang tuanya? Bolehkah kita mendoakan kalau orang tua jahat? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kepada semua anak-anak dimanapun berada, orang tua itu adalah skenario Allah untuk anaknya. Bagaimanapun orang tua, kita tetap berbuat baik karena kita tidak akan mungkin bisa membalas kebaikan orang tua. Tidak akan mungkin. Sekalipun engkau gendong orang tuamu dari Indonesia ke Mekah untuk haji, tawaf dan sebagainya, tidak akan bisa membalas satu hentakan napasnya ketika melahirkanmu. Enggak. Apalagi ibu tidak bisa diganti pengorbanan air matanya, darahnya, apalagi keringatnya, air susunya, apalagi air ketuban. Tidak akan mungkin. Makanya kita hanya berbuat baik. 1, 2, 3 berbuat baik. Latihan makanya berbuat baik. Itu. Terus pertanyaannya, bisakah kita mendoakan orang tua walaupun dia jahat? Jawabannya sangat. Salah satu bakti anak kepada orang tua adalah mendoakan orang tua meskipun jahat menurut kita. Belum tentu jahat menurut orang tua. Bisa jadi itu adalah cara orang tua mendidik anak. Apalagi kalau orang tuanya sudah pikun, ngadu-ngadu lagi, aku tidak dikasih makan, padahal baru aja dia habis dikasih makan. Itu adalah ujian buat kita sebenarnya. Bahkan itu limpahan pahala buat kita. Kesempatan kalau orang tua masih hidup, walaupun dia sudah tua dan pikun dan sebagainya, itu adalah kesempatan buat kita untuk meraih pintu kasih sayang Allah, pintu ridha Allah, pintu surga buat kita. Nah, buat anak-anak dimanapun berada lagi nonton, yuk berbakti sama orang tua. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun perilaku orang tua, tetap kita berbuat baik. Iya, walaupun orang tuanya udah meninggal, dia sebelumnya jahat, tetap didoakan. Aduh, doakan ya Allah. Masya Allah. Kalau nggak ada dia, nggak ada kita. Kecuali kalau dia lahir dari batu. Makasih Ustaz. Tepuk tangan dong Ustaz Maulana. Kayaknya Ustaz Maulana main panas-panasan mulu ya. Udah lama nggak ketemu, agak gelapan kayaknya. Masya Allah. Makasih banyak. Kita lanjut ya. Jamaah. Kita lanjut lagi, kita mau kasih kesempatan kembali buat jamaah yang ada di studio mewakili di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, sekarang kita kasih kesempatan lagi yang mau nanya, silakan angkat tangannya, ayo. Mana? Sebelah mana? Sebelah semana? Ada ini dulu deh, ini bentar nih dari jamaah mewakili nih ya. Ada pertanyaan jamaah bentar. Assalamualaikum Ustadz, pertanyaannya, apakah saya berdosa apabila membenci orang tua yang telah membuang saya? Saya baru tahu saat ini anak tiri dan dikasih tahu bahwa orang tua kandung sengaja membuang saya. Karena maaf, katanya saya hasil hubungan gelap.
akhirnya ibu bapak kandung saya malu dan membuang saya di panti asuhan. Saya sakit hati banget mendengar ini. Sampai saya bersumpah, saya ketika menikah saya tidak akan meminta ayah kandung atau ibu kandung saya untuk jadi wali. Nah, ini bagaimana dengan permasalahan-permasalahan yang mohon maaf untuk anak-anak yang di luar nikah. Guru kita mohon izin yang terhormat Ustaz Abi Maki, apakah dia bisa menikah sendiri tanpa orang tuanya, Abi? Bukankah seharusnya ayah sebagai wali atau saudara kandungnya? Mohon izin silahkan. Ya, bismillah, terima kasih Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Seperti ini Allah kumpulkan kita di sini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Iya, ketika ingin kita tahu ataupun diketahui ada orang, lalu anak ini hasil daripada hubungan gelap. Mungkin kita fahami hubungan gelap ini adalah anak yang lahir karena di luar pernikahan. Iya, maka bagaimana nanti untuk menikahnya apabila anak ini perempuan, maka pasti bapaknya tidak jadi walinya. Seorang ibu pun tidak mungkin menjadi wali. Maka ini datanglah ke kantor urusan agama dengan menggunakan wali hakim. Kalau sudah menggunakan wali hakim ini sudah selesai. Ya, kenapa? Karena ini adalah wali yang tertinggi ketika sudah diambil oleh kantor urusan agama atau KUA. Ini penting. Namun ingat, apabila hal ini terjadi, patutkah membencinya? Ingat, siapapun yang menyebabkan kita lahir ke dunia itu adalah orang tua. Iya, siapapun yang menyebabkan kita lahir di dunia itu adalah orang tua. Maka tadi digambarkan oleh Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Masya Allah, yang namanya anak tetap berkhidmat siapapun mereka, bagaimanapun keadaannya. Bahkan lihat, pasangan yang indah yang ada di dunia ternyata ada dalam Al-Quran. Contoh misalnya, kadang-kadang kita menyebutkan tapi bukan pasangan. Misalnya saya kasih contoh, ini Mas Fadli. Mas Fadli, saya dengar kabar misalnya Mas Fadli membeli istana dan sendoknya. Itu nggak nyambung. Istana dengan sendok nggak nyambung. Tapi kalau saya sampaikan Mas Fadli membeli istana dan tamannya, Amin. cocok. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wah, diaminkan semua Indonesia Iya, semuanya. seluruh Indonesia, amin. Jadi dengan mengatakan katanya Mas Fadli membeli istana dengan taman, cocok tuh. Ketika Al-Quran mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, pasangan cocok ibadah kepada Allah dan birrul walidain. Ini baru pasangan cocok. Ini adalah pasangan cocok. Kenapa? Saat beribadah kepada Allah lalu tanpa ada yang namanya birrul walidain, tidak cocok. Pasangan yang tidak boleh dipisahkan, birrul walidain bersama yang namanya apa? Kepada orang tua dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambarannya. Iya. Lalu punten, selanjutnya dalam Al-Qur'an kalimat siapapun kita, dimanapun kita, derajat apapun yang kita miliki, Al-Quran dengan tegas mengatakan waqfid lahuma janahadzul. Tapi indahnya bahasa Quran, tolong redupkan, tolong simpan sayapmu itu. Maksudnya apa? Karena sayap itu bisa menjadi manusia, bisa terbang. Kalau naik kapal, kapal ada sayapnya. Kalau burung ada sayapnya, bisa terbang. Tapi ketika di depan orang tuamu, tutup sayapmu itu. Jangan sombong, kata-katamu ucapkan gak boleh. Bisa terbang itu karena sayap. Anda siapapun jangan terbang di depan orang tuamu. Maksudnya apa? Merunduk dan tetap mengucapkan kata-kata yang baik. Ini kalimat makna dengan mengatakan untuk ditutup sayapnya, karena tidak boleh kita berada dalam kesombongan sekecil apapun. Masya Allah, apalagi sama orang tua. Betul. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran ilmunya. Tepuk tangan buat Ustaz Abi Maki. Ustaz Maulana kasih tahu jamaah yang di rumah nih. Banyak suka ada info-info salah soalnya. Gini. Buat semua jamaah yang menonton Islam itu indah. Betul. Nih. Ayo, bisa semuanya daftar ke link di bawah ini. Ya, langsung aja nih ya. Ini ada barcode-nya. Ada. Bisa diinin. Ada juga gitu. nomor telepon bisa dihubungi. Betul. Ingat ya, ini gratis, Tidak dipungut biaya. Akan dihubungi lagi nanti oleh pihak dari Trans TV. Ingat jamaah semua yang di rumah, gratis, tis sama Bu, gratis. Ingat jamaah, pokoknya gratis ya. Nanti setelah ini kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, kita akan menjadi mendengarkan muhasabah. Buat para orang tua juga semua buat para anak. Yuk sama-sama kita merenung ya. Apakah selama ini kita sudah benar? Pokoknya nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeay.